Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Oktarizal, mahasiswa agroteknologi semester 4 Universitas Islam Kuantan Sini. Di kali ini saya akan akan menjelaskan tentang tanaman genjer yang di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman genjer pada mata kuliah TBT Tanaman Holti. Tanaman genjer merupakan salah satu jenis sayuran lokal yang bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Dewasa ini, menu masakan berbahan baku genjer sudah tersedia di restoran Sunda, terutama di Jawa Barat dan Jakarta. Daun dan bunga genjer juga sudah dijual baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Pengenalan genjer sebagai komoditas sayuran bukan merupakan sesuatu yang sulit karena daun dan bunga genjer telah menjadi komoditas komersial di beberapa daerah di Indonesia dan di Thailand. Adapun kandungan gizi pada tanaman genjer yang telah diteliti oleh Siomonsma dan Pilue pada tahun 1994 menerangkan bahwa dalam 100 gram bagian yang dapat dimakan dari genjer terkandung protein 1 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 0,5 gram, vitamin A 5000 UI atau International Unit, vitamin B 10 gram. Hasil penelitian Mahmud juga pada tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam 100 gram bagian yang dapat dimakan dari genjer terkandung air 90 gram, energi 35 kcal, protein 1,7 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 7,7 gram, abu 0,4 gram, kalsium 65 mg, fosfor 33 mg, besi 2,1 mg, karoten total 3800 UG, tiamin 0,07 mg, dan vitamin C 54 mg. Selanjutnya yaitu asal dan penyebaran genjer. Genjer diduga berasal dari bagian selatan benua Amerika, yaitu di negara Meksiko hingga Bolivia, Paraguay, hingga utara Argentina, menyebar hingga ke benua lain seperti Asia, Afrika, dan Australia. Selanjutnya, lingkungan tumbuh pada tanaman genjer. Genjer umumnya tumbuh pada daerah yang berlumpur, subur, dan jenuh air. Akan tetapi, diketahui bahwa semakin dalam perairan, semakin rendah populasi genjer. Diduga akar genjer tidak dapat menjangkau dasar perairan. Genjer tumbuh berasosiasi dengan tumbuhan lainnya, diantaranya Salvinia molesta, Eichhornia crassipes. Morfologi tanaman genjer berdasarkan perawakannya dikenal dua tipe genjer, yakni genjer yang perawakannya besar dan genjer yang perawakannya kecil. Pada genjer yang perawakannya kecil terdapat dua variasi, yakni genjer yang memiliki banyak anakan dan yang tidak memiliki anakan. Umumnya genjer yang tidak memproduksi anakan lebih kekar dibandingkan tipe genjer yang memproduksi anakan. Genjer bentuk ternak tumbuh berumpun, bentuk daun bulat, telur dengan pangkal daun yang membulat, berwarna hijau muda, permukaannya halus dan berlapis lilin. Bagian tajuk tanaman yang biasa disebut batang sebenarnya adalah pelepah genjer. Batang genjer tersembunyi di bagian pangkal pelepah. Batang berbentuk roset beberapa sentimeter dari pangkal akar. Pelepah genjer berongga membentuk erenikim, yakni jaringan yang dicirikan dengan ruang gas yang bergabung. Ruang gas ini menyediakan jalur transportasi
oksigen dari cabang hingga akar. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan. Genjer termasuk tanaman yang mudah berbunga. Jumlah bunga dalam satu perbungaan dapat mencapai 2-6 bunga. Namun dalam satu perbungaan hanya ada 1 bunga mekar per harinya. Periode mekar bunga saat 1 hari, bunga genjer akan mekar pada pagi hari, sekitar pukul 7 bila hari cerah. Selanjutnya budidaya. Yang budidaya terbagi 2, yaitu yang pertama upaya budidaya genjer oleh petani. Selama ini genjer tidak bisa dibudidayakan karena petani umumnya memanen genjer yang tumbuh liar di sawah. Genjer ditemukan tumbuh subur setelah padi dipanen dan sawah masih dibasahi air. Pemanen padi menyebabkan lahan sawah menjadi terbuka. Biji genjer yang semula dorman menjadi berkecambah anakan dan kecambah. Genjer yang semula pertumbuhannya terhambat karena ternaungi padi menjadi tumbuh lebih cepat karena mendapatkan banyak cahaya matahari. Pada saat itu petani banyak memanen genjer yang tumbuh liar. Yang kedua, budidaya genjer di bak plastik. Budidaya genjer dalam pot atau bak plastik merupakan alternatif yang potensial untuk dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan gizi dan diverifikasi konsumsi sayuran. Budidaya dalam pot atau bak plastik ini dapat dikontrol sehingga produk yang dihasilkan terjamin kualitasnya dan dapat tersedia setiap saat. Sistem budidaya dalam bak plastik dapat dikembangkan terutama untuk tujuan konsumsi rumah tangga dan untuk tujuan konsumsi komersial. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.